Pulang kampung. Nah, ini sahabat kita mau pulang kampung ke Kuala Enok. Enak Pak. Nanti ya jam 3 ya. Iya. Wah, ini yang kita ini yang speed ya. Ini kan yang ini yang Itu yang kecil tuh yang bisa kita sewa kalau misalnya. kita berempat 40 PK. 40 PK. Iya. Itu kalau yang itu bagus ya, mahal lagi Pak ibarat. Ya, berapa lagi ya? Iya. Ya sama padahal. Sama. Ini yang ke Guntung apa kemana ini? Ini ke Guntung satu, Ya. yang berangkat tuh ke Guntung. Ini bawa trail pula. Iya. Guntung mesin. Iya, mau motor. Sahabat nih saya. Sahabat. Tidak ya. Ini kosong ya? Ini kosong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Dr. Iqbal TV. Nah, pada siang hari ini saya berada di SMA 1 Tembilahan Kota. Jadi ada SMA 1 ada dua, satu di Tembilahan Kota, satu yang Tembilahan Hulu. Nah, ini kita di Tembilahan Kotanya. Saya di ruang kepala sekolah. Kita sedang abdimas di sini pelatihan para guru-guru untuk pengembangan bahan ajar maupun sistem aplikasi untuk support mereka lebih produktif dalam hal karya ilmiah maupun publikasinya. Nah, secara kebetulan saya bertemu seorang alumni dari UIN Suskaryau yang kebetulan adalah penduduk asli dari Indragiri Hilir. Namun masih jauh dari Indragiri Hilir. Kita lihat siapa dia, kita dengarkan motivasinya seperti apa sampai dia bisa mengenyam jenjang sarjana matematik, pendidikan matematik. Pendidikan matematik. Luar biasa. Silahkan memperkenalkan diri, Mas. Baik, berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Muhammad Syafrul Alamsyah, jurusan Pendidikan Matematika. Gelarnya apa dong? Gelarnya Muhammad Syafrul Alamsyah SPD. SPD. Ya, boleh pakai gelarnya kalau sudah selesai. Ya, saya kuliah 2015, selesainya 2020 karena saya banyak juga ikut dalam kegiatan-kegiatan, kemudian juga sambil bekerja di Pekanbaru. Itu saya berkuliah sampai selesai, alhamdulillah suatu anugerah yang luar biasa. Saya bisa mendapat gelar dan sekarang tinggal melanjutkan ke jenjang yang lebih baik lagi. Dan ilmunya, yang penting ilmunya ya. Iya. Nah, ini yang kita lihat dan kita mau korek dari Pak Saprul ini, Mas Saprul, adalah tentang kehidupannya dulu waktu remaja, menginjak remaja. Dia pernah bekerja di kapal pengangkut kelapa ataupun sebagai pengambil kelapa di kebun kelapa sampai menggiring kelapa di sungai. Kemudian banyak lagi karena memang aktivitas anak-anak desa waktu itu ya, membantu orang tuanya, ekonomi orang tuanya. Pak Saprul ada berapa bersaudara? Sekarang 3. 3 ya, 3 Pak Saprul. Mas Saprul nomor 1, nomor 2 adik sekarang semester 9 ya, kuliah. Udah mau selesai. Yang satu lagi baru kelas 3 SD. Ya. Nah, Pak Mas Saprul ini tinggal di Kuala Enok. Kuala Enok kalau dari pelabuhan di Kota Tembilahan itu kurang lebih 1 jam perjalanan menggunakan boat. Nah, kalau lewat jalur darat dari Simpang Rumbai itu belok kanan
itu waktunya lebih panjang karena memang akses jalannya sulit, sangat kurang bagus jalannya, dan memang benar-benar akan, apalagi menggunakan moda mobil roda 4 ya, ngacau itu. Nah, ceritakan Mas, dulu waktu singkat saja, pengalaman apa sebelum kuliah sehingga terbesit angan izin orang tua aku harus sekolah ini, monggo. Ya, itu ketika saya duduk di bangku Alia, saya Alianya di Madrasah Alia Negeri Kuala Enok, sekarang Mandua Indragiri Hilir. Ya. Kebetulan saya alhamdulillah prestasi bisa dikatakan bagus, dan di organisasi juga saya menjabat jadi ketua OSIS, dan di pramuka juga saya aktif. Jadi tidak beberapa lama di Kuala Enok kebetulan ada acara di 2013 itu Pak Musa juga pengabdian bersama dosen-dosen UIN. Jadi terbesitlah saya di sana, wah keren sekali. Termotivasi ya, sekolah ya. Termotivasi seperti wah gelarnya doktor sampai bisa datangkan. Semoga saya di Pekanbaru besok saya bisa jumpa sama orang-orang hebat seperti Bapak juga. Jadi alhamdulillah. Jadi terbesit ke sana melihat kondisi ekonomi yang bisa dikatakan kalau ingin kuliah itu butuh puluhan juta Pak. Iya. Jadi di sana kita bisa dikatakan hanya beberapa yang kuliah. Jadi saya di sana juga ada keahlian sedikit, itu pijat. Dari pijat tadi inilah saya mendaftarkan SNPTN, dan orang tua saya tidak tahu saya mau kuliah karena saya udah dikatakan waktu itu, ingat saya kata orang tua saya jangan dulu kuliah karena dengan ekonomi seperti ini, dan kata orang masyarakat di daerah situ kan biaya mahal dan segala macam. Tapi saya terbesit saya ingin kuliah, jadi saya konsultasi sama guru di sana, kemudian hubungi Pak Musa juga, gitu kan. Jadi udah saya daftar secara diam-diam Pak. Itu sangat luar biasa bagi saya. Jurusan yang saya ambil pun juga sebenarnya saya ingin ke ekonomi juga dan jadi pendidik waktu itu. Jadi saya ambil 2 di UIN. Alhamdulillah lulus. Saya cuma niat kalau saya dimudahkan, saya lulus, murni ini lulus, saya akan ke Pekanbaru. Tapi kalau misalnya tidak, saya mungkin kerja. Jadi cuma 1 tiket yang saya punya, dan itu doa saya semoga saya bisa diterima dan berpendidikan di sekolah di Pekanbaru. Jadi tak lama saya lulus, alhamdulillah SNPTN pengumuman itu lulus. Saya jadi bingung Pak, ini mau kasih tahu orang tua saya nggak ada apa-apa kan? Nggak punya bekal ini. Nah, jadi udah pesimis duluan ya? Iya, jadi malam itu habis maghrib, panggil orang tua, bapak, ayah, ibu, Pak, saya lulus jurusan pendidikan matematika. Jadi terharu mereka, nangis. Aduh, gimana ya, udah insya Allah ada jalannya. Saya juga udah hubungi Pak Musa, konsultasi segala macam kan, ngekos tempat dia di Pekanbaru, beliau jadi senior kan. Ya udah, kata orang tua waktu itu insya Allah dan di masyarakat ada heboh kan, wah anaknya lulus pendidikan matematika. Pada waktu itu di Kuala Enok bisa dihitung dengan jari ya, mereka yang kuliah, anaknya sekolah ya. Iya. Sekolah lanjut lah S1. Iya, hanya perkiraan 10 orang paling tidak. Jadi ya udah, saya kesana, sempat juga ada harta orang tua yang betul-betul dia titipkan ke saya, itulah pemberiannya sepeda motor dibelikan supaya saya cuma bilang kendaraan saya di Pekanbaru karena kos saya murah, kontrakan waktu itu masih 300.000, kita bagi 4 jadi cuma 75.000 Pak. Nah di situ belikan motor second di Pekanbaru, di Kuala Enok, saya bawa ke sana. Jadi saya nggak tahu apa-apa, saya bawa sendiri. Belum pernah ke Pekanbaru? Belum, tapi saya ikut konvoy sama teman-teman. Jadi ya udah, bismillah, ada 3 motor Pak. Ke sana dah. Jadi itulah, di sana saya juga dibawa, dikenalkan sama bergaul dengan dosen gitu. Betul. Bantu-bantu akhirnya alhamdulillah saya kuliah 2 tahun berselang, masalah juga lagi ada. Ya, adik saya. Jadi waktu itu dia orang tua bilang gak usah karena kamu belum selesai. Tapi saya tekad,
sampai saya menitikkan air mata, bilang sama orang tua saya, jangan pikirkan saya hidup di Pekanbaru, soal saya makan ataupun soal saya hidup di Pekanbaru, salah saya urus sendiri. Ya. Jadi biar uang transferan untuk saya di stop dari 2017, serahkan ke adik saya. Jadi saya mengambil keputusan itu dengan doa mudah-mudahan adik saya bisa ikut jejak saya, ikut jenjang ke sana kan. Nah, alhamdulillah. Sekarang ambil sekolah di kuliah di UIN juga. Iya, pendidikan kimia. Pendidikan kimia. Dan itu lulusnya juga secara doa tadi juga insya Allah, karena ya dari saya kasih uang, nih dek 50.000 dari hasil lulus saya waktu pulang tuh, daftarkan SNPTN, kalau emang lulus rezeki waktu itu. Dulu waktu urut di kampung nggak seperti di kota sekarang ya, waktu itu ya orang ngasih ya suka-suka, nggak mau namanya juga tetangga, teman. Iya Pak. Iya. Nah, ini yang menarik ceritanya, adiknya kemudian melanjutkan studi di Pekanbaru dari uang urut tadi, dia nekat juga daftar di pendidikan kimia. Iya. Oke. Nah, ini yang menarik teman-teman. Sisi latar belakang sebelum beliau ini kuliah, jadi pengalamannya sangat banyak. Jadi masuk kebun, keluar kebun. Monggo diceritakan. Ya, jadi pas saya orang tua 2010 saya SMP, jadi orang tua tidak ada harta, jadi kan ingin berkebun, coba bagi hasil di sana, ada di daerah Semudang sih, lagi pakai pompong. Sempat saya ke sana, jadi tinggal orang tua di sana, saya tinggal sama tante saya di desa sebelah, tapi satu daerah masih di Tanah Merah. Ya di situ saya kalau libur ke kebun, bantu orang tua, ya nebas sampai ya bersihkan rumput gitulah. Ya, bersihkan inilah kebun lah kebun, sampai ya saya paham bagaimana pengelolaan kopra di sana. Ya sempat terpikir, wah ini kalau misalnya saya punya peluang, saya punya channel kemana-mana, misalnya bisa ngembangin ini, ya bisa dimodernisasi seperti itu kan. Jadi sampai tahu namanya ya dari hanyutkan kelapa, menaikkan, ya kita juga di sana kulturnya sama orang Bugis kan Pak. Jadi ya saya paham, oh seperti ini. Ya, orang Bugis kan rata-rata tangguh ya di sebuah Medan ya mereka. Pengalamannya cukup luar biasa. Nah, kemudian ada cerita kalau kamu ini nebang kelapa harus masuk sungai, giring kelapa, itu gimana ceritanya? Ya jadi ketika kita namanya kerja kelapa kan, jadi misalnya di awal kita nebas dulu semua, misalnya ada 1 hektar kita tebas, sebelah mungkin kita tebas dulu sudah selesai beberapa hari ya, tergantung tenaga juga dari seorang petani kan, misalnya berapa orang pekerjanya. Habis itu kita turunkan kelapa itu pajak, namanya paket. Ya kalau masih orang tua saya belum berani manjat kan, saya takut ketinggian juga. Tapi orang tua saya kan memang dari kebun dulu tinggalnya masih sebelum hijrah ke Kuala Eno, dia di Benteng Pak. Di Benteng itu seberangnya Kuala Eno. Pulau Kijang. Seberang Pulau Kijang. Iya, jadi sempat di sana orang tua kakek-kakek tahun 97 entah tahun berapa pindah ke Kuala Eno gitu Pak. Dia lihai manjat kelapa. Ya, bisa nggak pakai ini, nggak pakai. Iya, biasanya pakai apa Pak? Kalau di sana tuh apa namanya, tali atau ikat kakinya itu. Kaki kayak gitu. Oke. Jadi naik. Jadi saya bantu turun, minggirkan ke parit dulu kan. Nanti sudah terkumpul di pinggir parit semua sekitar berapa ribu. Misalnya kan kalau nggak salah, kalau 1000-an itu bisa berapa beratnya kan, di komprain nanti sudah di apa. Jadi misalnya ada 3000 kelapa kita turunkan. Tapi tunggu air pasang dulu, nanti baru dihanyutkan ketika sudah turun. Karena langkau itu biasanya di hilir Pak, tidak di hulu. Kalau di hulu kan payah keluarkannya tentu di area yang sangat dalam. Iya, karena di langkau ini, kita tidak menggunakan transportasi darat untuk bisa mengangkut itu ya. Nggak ada transportasi darat ya. Nggak bisa Pak. Kenapa? Kalau setiap kelapa itu misalnya 1 hektar pasti ada parit besarnya. Parit besarnya kalau kecuali namanya
kalau kami bilang bahasa Bugisnya parit kongsi. Jadi berkongsi itu ya parit sepanjang jalan raya itu parit kongsi namanya itu jalan besarnya. Kalau misalnya jalan gang itu ya yang punya kelapa ini misalnya 1 hektar satu paritnya di sini satu. Kalau mau dibawa semua kan, sedangkan kita meniti aja pakai batang pinang buat dari sebelah parit ke sebelah parit itu. Harus nyemplung apa lewat batang pinang seret gitu ya. Berapa meter itu panjangnya? Tergantung paritnya. Kalau misalnya ada 3 meter, kalau kita nyebrang Tapi dalamnya berapa? paling setinggi kita lah, sehingga dalam juga ya? Dalam juga lah Pak. Wah, orang parit dulu menggalinya pakai apa itu mereka? Itulah saya teguhnya saya tengok sama kayak orang tua saya waktu itu kan, parit yang di kebun itu tidak punya irigasinya Pak, jadi hasil kelapa itu kurang kan, misalnya kayak di hulunya itu kan tak berbuah ya kan, karena nggak ada airnya jadi dia buat ya dibuka dulu ya paling 1 meter gini lah, ya dalamnya 1 ini gitu, digali gitu digali ya? Wah, sampai berapa sepanjang itu? Sepanjang itu. Wah, luar biasa emang persoalan orang kita dulu Pak. Jadi singkat cerita di sana akhirnya juga petani juga kurang, kita juga kewalahan sama monyet tadi nih Pak. Kita pergi pagi, dia nanti sore kita pulang ke rumah istirahat udah nyebrang ini, karena kalau pembangunan yang kita misalnya kita punya tanah di sini bersih, dan kelapa di sini yang namanya kalau kita bilang masih hutan gitu, tapi dia ada kelapanya cuman tidak diurus. Nah, jadi tinggi-tinggi rumputnya ya nyebrang lagi monyetnya kalau malam, kalau udah habis ya itulah akhirnya orang tua saya juga 2013. Berarti dulu sering tidur di itu ya, di kebun ya? Kebun saya pakai pelita, jadi kalau misalnya kita mau ya BAB ya ke pinggir parit atau ke mana bawa air gitu. Jadi pakai di kebun, pakai lampu colok gitu, udah. Jadi nungguin nyamuknya luar biasa ya. Jadi itu luar biasa lah pengalaman saya hidup untuk saya tidak mengecam orang tua saya dilahirkan seperti apa, tapi saya bangga punya orang tua seperti itu. Saya akhirnya bisa kuat menjadi pejuang tangguh ya. Jadi itu kita bisa tegakkan sama diri kita bahwa kita tuh tidak lebih kecil sama orang lain, bahwa kita sama pemakan nasi sama-sama. Jadi harus punya tekad sih Pak seperti itu. Betul. Nanti ini juga pengalaman. Kemudian ada saat kelapa itu harus digiring, diarahkan ke hilir, ke itu bagaimana ceritanya? Nah, itu kan harus kita nyebur ya, nyebur 1000 kelapa kita giring. Ya karena kan air surut Pak, jadi kita cuman menunggu yang kayak misalnya nyangkut di kan setiap parit itu kan ada nanti agak ke dalam sedikitnya nyangkut ke sininya, kita ke tengahkan lagi biar harusnya biar nanti ngalir sendiri air itu ya. Iya, karena kan air surut. Air surut tadi ke hilir dia kan, jadi ikut terus sampai ke Itu berapa lama itu menunggu air surut itu? Ya kita perkirakan misalnya pagi jam 9 sudah dia masa tenangnya ya kan, kalau sudah tinggi tenang nanti itu kan surut kan. Nah, itulah namanya kalau bahasa Bugisnya kita nyusuri mas sosok gitu katanya, ikuti aja harus gitu kan. Jadi sampai kita dorong gitu. Tapi di sana sudah dibuat palangnya gitu supaya tidak kejauhan. Nah, bagaimana manajemennya? Wah, ini pakai feeling ya. Ini kelapa dari kebun ini kelapa orang itu segala macam, mana dia ketemunya di hilir sama-sama. Iya, jadi kan tentu kan kita tahu siapa yang kelapa mana mau diturunkan dulu. Kan petani-petani itu kan sama-sama bekerja, tentu ada yang ini belum dikerjakan, ini belum. Jadi kan hari apa? Jadi di sana petani-petani di sana tuh ketika misalnya kita udah hilir kan, jadi yang kita hanyutkan kelapa itu untuk naikkan ke langkau itu kita kerjasama Pak. Jadi ketika saya yang petaninya turunkan, jadi bapak dan segala macam kita undang orang-orang datang, kita bantu. Jadi karena kalau sendirian nggak sanggup ya, lama Pak, apalagi kalau ribuan kelapanya. Jadi ya rame-rame kita ngangkat. Jadi ya yang misalnya yang petani yang lagi ada kerja nih nyediain makan gitu. Jadi gotong royongnya ada. Memang filosofi kelapa ini semuanya bisa dipakai teman-teman. Jadi kelapa ini di Indragiri Hilir ini ada pabrik kelapa namanya apa namanya? PT Pulau Sambu kalau yang di Paleno. Pulau Sambu sama. Kalau di Rumbai ada juga Pak ya. Nah, itu apa namanya? Jadi PT ada untuk mengolah hasil kelapa tadi. Di Guntung juga ada. Sambu juga. Wah, luar biasa, emang kekayaan alam Indonesia sangat luar biasa. Terima kasih ini
menjadi sebuah pencerahan bahwa anak kampung, anak desa terpencil harus nyebrang, itu punya kemauan, punya motivasi yang luar biasa untuk menjadi seorang sarjana pendidikan matematika. Ini patut kita appreciate, patut kita berikan dukungan, motivasi buat teman-teman kita yang punya nasib sama maupun yang lebih dari itu. Sehingga bahwa pendidikan adalah penting untuk merubah suatu kehidupan nantinya, insya Allah. Dan saya terima kasih, nanti profil dari Adinda akan saya sampaikan ke deskripsi, dan beliau juga pandai urut ya. Kata orang sini kalau di sana pijat kan. Pijat. Jadi enak sekali. Memang sakit tapi ya habis itu buat tidur enak banget. Nah, itu memang luar biasa. Nanti silakan ada Instagramnya maupun medsosnya, bisa follow, DM langsung. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi buat adik-adikku, sahabat-sahabat Dr. Iqbal TV yang menyaksikan ini. Ini memang sesuatu yang luar biasa, jauh dari kota Pekanbaru, 8 jam sampai 9 jam belum nyebrang ke Kuala Enoknya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang memang membuat kita benar-benar punya jiwa fight, punya jiwa ingin maju untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.